Shalom, selamat pagi. Kembali kita dalam renungan pagi hari ini dan kita belajar kembali tentang 7 hal yang penting yang kita harus ketahui dalam hidup ini. Dan harapan saya sudah selalu diberkati Tuhan dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan di akhir zaman ini. Saudaraku, pagi ini kita akan melihat bahwa porsi jatah yang Tuhan berikan buat kehidupan kita, kemurahan dan kebaikan Tuhan itu memampukan memberikan jatah porsi yang kita perlukan. Saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Kebutuhan kita itu sangat simpel, tapi keinginan kita itu sesuatu yang tidak simpel, luar biasa dan sulit terjangkau. Maka itu Tuhan akan memenuhi akan kebutuhan kita sesuai dengan kemurahannya. Porsi macam apa yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Kita akan lihat di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-12. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkan potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Kalimat yang menarik di sini dikatakan bahwa dan setelah mereka kenyang. Tuhan ternyata menunggu sampai orang-orang yang hadir, yang 5.000 orang bahkan lebih itu, ditunggu Tuhan sampai mereka mengalami rasa kenyang atau mengalami kekenyangan di dalam makan pada waktu itu. Saudaraku yang Tuhan, artinya bahwa tidak ada satu orang pun yang hadir di situ yang masih merasa lapar. Mereka semuanya merasakan kenyang. Inilah porsi yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi saudara semua ketahui bahwa di situ ada anak-anak, di situ ada orang dewasa, dan mungkin juga ada orang tua atau ibu-ibu. Semua mereka merasakan kenyang, walaupun porsi mereka berbeda. Ada yang kecil, ada yang besar, dan lain sebagainya, tapi semua merasakan kenyang. Pernah satu kali ketika saya masih kecil, saya duduk makan bersama dengan ayah saya melihat porsi yang disediakan mami saya untuk ayah saya cukup besar. Sangat berbeda dengan porsi yang saya makan pada waktu itu. Saya lihat baik nasinya maupun lauknya, milik ayah saya lebih banyak dibanding dengan saya miliki atau apa yang saya akan makan. Tetapi di akhir semuanya itu, ayah saya merasa kenyang, dan saya pun juga merasa kenyang. Yang jadi masalah dalam hidup kita ketika Tuhan pasti memenuhi porsi yang kita perlukan. Tapi yang jadi masalah adalah ketika kita melihat porsi orang lain. Kita merasa tidak adil, kita merasa dia lebih dikasih dan lain sebagainya. Sebetulnya tidak. Semua kita diberi Tuhan dengan porsi yang sama. Walaupun berbeda jumlahnya, berbeda bentuknya, tetapi mereka semua dengan akhir yang disebut bahwa mereka semua kenyang. Jadi saudaraku kasih Tuhan, dalam hidup ini yang perlu kita ketahui bahwa Tuhan itu memenuhi kebutuhan kita, walaupun berbeda porsi. Jadi rasanya kurang pas kalau kita ini membandingkan hidup kita dengan porsi orang lain. Mungkin orang lain juga salah kalau membandingkan porsi dia dengan porsi kita. Mungkin ketika porsi kita kecil tapi kita kenyang, orang lain akan berkata terlalu miskin dia. Tapi sebenarnya tidak, saudara. Semua kita, Tuhan datang dikatakan dalam Yohanes 10 ayat 10b dikatakan, aku datang supaya domba-dombaku memperoleh hidup yang berkelimpahan. Itu yang Tuhan inginkan, yang Tuhan sediakan buat kehidupan kita. Jadi setiap kita mesti sadar bahwa kita ini akan dikenyangkan Tuhan. Dan Tuhan betul-betul menunggu sampai kita ini merasakan kenyang. Baru selesai itu. Baru selesai. Yang Tuhan berikan takaran ini cukup luar biasa. Dikatakan bahwa dikumpulkan sisanya supaya tidak ada yang tertinggal. Jadi dikumpulkan semua di situ, sisanya dikumpulkan setelah mereka merasa kenyang. Artinya, apakah mereka membawa pulang? Tidak. Mereka itu akan memberikan kepada yang lain, otomatis seperti itu. Sisa 12 bakul. Jadi saudaraku kasih Tuhan,
Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Dia mampu memenuhi kebutuhan kita. Dan dia sanggup membuat kita kenyang dalam hidup ini. Bahkan takaran yang Tuhan berikan, sesuatu yang dipadatkan, digoncangkan, bahkan melimpah keluar. Artinya, ketika kita kenyang pun kita bisa memberkati orang lain. Itu yang Tuhan inginkan. Porsi macam inilah yang Tuhan sediakan dalam kehidupan saudara. Kalau kita mengerti ini, maka saudara dan saya tidak perlu khawatir. Karena Bapa di surga akan menyediakan apa yang kita perlukan dengan porsi yang kita butuhkan. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa bahwa Engkau memberikan bagian dalam hidup kami. Memang berbeda mungkin dengan yang lain, tapi kami harus percaya ini porsi yang mengenyangkan hidup kami. Layak kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, berkati yang telah mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati, tetap semangat.